Di sepanjang sejarah peradaban manusia, ada satu tema besar yang tidak pernah pudar. Satu pertanyaan yang senantiasa hadir dari zaman ke zaman. Apa yang sebenarnya dapat kita ketahui dengan pasti? Dan bagaimana cara kita mengetahui bahwa apa yang kita ketahui itu benar? Pertanyaan sederhana ini yang tampaknya begitu sepele, sesungguhnya telah menggerakkan ribuan tahun pemikiran, perdebatan, dan pencarian intelektual. Bidang filsafat yang secara khusus memusatkan perhatiannya pada pertanyaan ini dikenal dengan nama epistemologi atau filsafat pengetahuan. Epistemologi bukan sekedar kajian akademis yang terbatas di ruang-ruang universitas atau buku-buku filsafat yang tebal. Ia adalah cermin yang memantulkan kembali siapa kita sebagai manusia. Ia menyentuh inti eksistensi kita sebagai makhluk yang mencari kebenaran, makhluk yang selalu haus akan kepastian, namun sekaligus rentan terhadap keraguan. Dengan memahami epistemologi, kita tidak hanya belajar tentang definisi pengetahuan, tetapi juga belajar tentang batas-batas kemampuan kita, tentang kerendahan hatian dalam menghadapi misteri, dan tentang cara menjadi manusia yang bijaksana di tengah derasnya arus informasi. Secara etimologis, kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, episteme, yang berarti pengetahuan, dan logos, yang berarti ilmu atau kajian. Dari sinilah epistemologi memperoleh maknanya. Ia adalah studi yang secara kritis menelaah hakikat pengetahuan, sumber-sumbernya, serta kriteria yang membedakan antara pengetahuan sejati dengan sekedar keyakinan atau dugaan. Pertanyaan epistemologis, walaupun terdengar abstrak, selalu bermuara pada kehidupan nyata kita. Karena setiap kali kita berkata, "Aku tahu," secara tidak sadar kita telah menuntut alasan, pembenaran, dan legitimasi. Plato, filsuf besar dari Yunani kuno, dalam karya-karyanya merumuskan bahwa pengetahuan adalah justified true belief, yakni keyakinan yang benar dan sekaligus memiliki dasar pembenaran yang memadai. Definisi ini sederhana, namun sangat berpengaruh, sehingga menjadi pijakan bagi diskusi filsafat selama berabad-abad. Namun seiring berjalannya waktu, filsuf-filsuf kemudian menemukan bahwa definisi Plato tidaklah sempurna. Sebab ada situasi-situasi di mana seseorang memiliki keyakinan yang benar dan juga alasan yang tampaknya sahih, tetapi kenyataannya pengetahuan itu muncul dari kebetulan semata. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Gettier Problem, yang diperkenalkan oleh Edmund Gettier pada abad ke-20. Kasus-kasus yang ia ajukan memperlihatkan bahwa kebenaran dan justifikasi saja tidak cukup untuk menjamin keaslian pengetahuan. Sehingga epistemologi pun semakin dalam mengupas apa sebenarnya syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sebuah keyakinan benar-benar layak disebut sebagai pengetahuan. Pertanyaan berikutnya adalah, dari manakah pengetahuan itu berasal? Sejarah filsafat mencatat perdebatan panjang antara dua arus besar, yaitu rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme yang diwakili oleh tokoh seperti René Descartes menegaskan bahwa pengetahuan sejati lahir dari akal budi, dari daya pikir yang murni, bebas dari ketergantungan pada pengalaman indrawi. Descartes dalam usahanya mencari fondasi yang kokoh bagi pengetahuan, meradukan segala sesuatu hingga menemukan satu kepastian mutlak yang tak mungkin dipungkiri. Cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Bagi Descartes, keberadaan kita sebagai makhluk berpikir adalah titik awal dari seluruh pengetahuan. Di sisi lain, empirisme yang dipelopori oleh tokoh seperti John Locke dan David Hume justru menekankan bahwa semua pengetahuan berakar dari pengalaman. Locke menggambarkan pikiran manusia pada awalnya sebagai tabula rasa, sebuah kertas kosong yang kemudian diisi oleh pengalaman indrawi. Hume lebih radikal lagi, menunjukkan bahwa banyak dari apa yang kita sebut sebagai pengetahuan sesungguhnya hanyalah kebiasaan pikiran yang lahir dari pengulangan pengalaman, bukan kepastian rasional. Kemudian, Immanuel Kant hadir untuk mengatasi ketegangan antara rasionalisme dan empirisme. Kant menyatakan bahwa pengetahuan adalah hasil pertemuan antara isi yang datang dari pengalaman dan bentuk-bentuk a priori yang diberikan oleh akal budi manusia. Dengan kata lain, kita tidak pernah melihat dunia sebagaimana adanya, melainkan dunia sebagaimana ia tampak melalui kategori-kategori pikiran kita.
Pandangan Kant membuka babak baru dalam epistemologi karena ia memperlihatkan bahwa manusia bukan sekedar penerima pasif pengetahuan, tetapi juga aktor aktif yang membentuk realitas yang dipahaminya. Namun ada satu arus pemikiran lain yang tidak kalah penting, yaitu skeptisisme. Para filsuf skeptis bertanya, adakah sesuatu yang benar-benar bisa kita ketahui secara pasti? Jika kita bisa tertipu oleh panca indera, jika kita bisa bermimpi dan menganggapnya nyata, bagaimana kita dapat memastikan bahwa apa yang kita sebut sebagai pengetahuan bukanlah sekedar ilusi yang rapuh? Skeptisisme mengguncangkan keyakinan kita, namun sekaligus memberi pelajaran berharga bahwa kebenaran harus selalu diuji, bahwa keyakinan yang kokoh pun harus sanggup menanggung beban keraguan. Kini mari kita tarik refleksi ini ke dunia modern. Kita hidup di era di mana informasi berlimpah ruah, tersebar cepat melalui teknologi digital. Setiap hari kita berhadapan dengan berita, opini, klaim, bahkan hoax dan teori konspirasi. Disinilah epistemologi menemukan relevansinya. Tanpa kesadaran epistemologis, kita mudah terseret arus manipulasi, menjadi korban dari bias atau menjadi penyebar ketidakbenaran. Epistemologi mengajarkan kita untuk tidak menerima begitu saja, tetapi selalu bertanya, siapa sumbernya, apa dasarnya, sejauh mana bukti mendukungnya, dan adakah alasan yang memadai untuk mempercayainya. Namun epistemologi juga mengingatkan bahwa tidak semua dapat diketahui. Ada batas-batas yang tak bisa ditembus oleh sains maupun filsafat. Asal mula kesadaran, makna terdalam dari keberadaan, misteri tentang mengapa ada sesuatu alih-alih ketiadaan, semuanya menunjukkan keterbatasan manusia. Kesadaran ini seharusnya tidak membuat kita putus asa, tetapi justru menuntun kita pada kerendahan hati. Bahwa menjadi manusia bukan berarti memiliki semua jawaban, melainkan terus mencari, terus bertanya, dan tetap terbuka pada kemungkinan bahwa sebagian pertanyaan memang akan tetap tak terjawab. Epistemologi pada akhirnya adalah perjalanan batin. Ia bukan hanya tentang mendefinisikan apa itu pengetahuan, melainkan juga tentang membentuk sikap. Sikap untuk selalu menguji, sikap untuk meragukan tanpa kehilangan arah, dan sikap untuk menyadari bahwa dalam keterbatasan manusia tersimpan pula kebijaksanaan. Dan pada titik ini, pertanyaan kembali hadir untuk kita semua. Apa sebenarnya yang kita tahu dan bagaimana kita tahu bahwa itu benar? Pertanyaan itu mungkin tidak pernah selesai dijawab, namun justru disitulah nilainya. Karena kebijaksanaan sejati bukanlah ketika kita mengumpulkan sebanyak mungkin jawaban, melainkan ketika kita menyadari betapa berharganya sebuah pertanyaan. Maka biarlah epistemologi menjadi peta perjalanan kita dalam menapaki lautan pengetahuan, bukan sebagai jaminan bahwa kita akan sampai pada kebenaran mutlak, tetapi sebagai pengingat bahwa manusia adalah makhluk pencari. Dan dalam pencarian itu, kita menemukan makna, kerendahan hatian, dan pada akhirnya kebijaksanaan.